Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai Sobat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu. Untuk edisi kali ini kita akan melihat sisi lain dari pengawasan pemilu, langsung dari pengalaman anak muda yang terlibat di dalamnya. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng mahasiswa magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang biasa dikenal dengan Bawaslu. Telah hadir di tengah-tengah kita salah satu Sobat Bawaslu yang kebetulan anak muda yang masih energik dan saat ini masih melaksanakan magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb. Selamat datang, Adek. Iya, terima kasih banyak, Pak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Ya, nama saya Lutfiadi. Saya dari Sokobana Sampang. Kebetulan saya sudah di Bawaslu sudah 3 hari. Seperti itu. Masih baru 3 hari ya? Masih baru 3 hari. Kebetulan penduduk Sampang. Iya, betul. Kemarin nyoblosnya berarti di Sampang? Di Sampang. Oh, siap ya. Baik, barangkali bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya motivasi adik-adik dari Uniba kemudian memilih Bawaslu sebagai tempat magang? Pertama dikarenakan pemilu itu kan ajang kompetensi yang besar-besaran yang diadakan oleh negara. Tentunya pasti ada banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Salah satunya ketika kita mencoblos, bahkan ada data-data yang biasanya double atau bahkan ada orang yang sudah mencoblos disuruh untuk mencoblos lagi. Oleh karena itu motivasi kami untuk magang di Bawaslu, kami berinisiatif nanti ketika kita sudah di Bawaslu akan membuat suatu aplikasi yang mana sekiranya nanti akan meminimalisir terhadap kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Contohnya seperti membuat aplikasi yang akan mendeteksi terkait masalah data yang ganda, atau bahkan mendeteksi orang yang sudah coblos akan tetapi mencoblos lagi, atau bahkan orang-orang yang harusnya masih belum cukup umur untuk mencoblos tapi disuruh untuk mencoblos. Maka dengan itu kami berinisiatif untuk membuat suatu aplikasi yang akan meminimalisir hal seperti itu. Baik ya. Boleh barusan hanya disebutkan dari Uniba gitu ya? Betul. Kebetulan jurusannya apa di Uniba? Kalau saya jurusannya di informatika. Oh, teknik informatika. Teknik informatika. Ya. Jadi karena di teknik informatika kemudian punya gagasan bagaimana jika memberikan ide atau menyumbanglah sedikitnya ke Bawaslu untuk membuat aplikasi pendeteksi data ganda dan itu ya. Semoga nanti bisa diterapkan ya. Amin. Terus kira-kira sebelum kamu masuk ke Bawaslu, apa yang Adek ketahui tentang Bawaslu itu seperti apa gitu? Tentunya Bawaslu itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi ya. Bawaslu itu adalah badan pengurus pemilu, yang mana nanti semua kecurangan ataupun sesuatu yang terjadi dalam pemilu itu akan dilaporkan terhadap Bawaslu. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga akan sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana nanti ketika ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, nanti akan ada tindak lanjut dari Bawaslu. Karena mereka adalah badan pengawas pemilu, jadi semua kecurangan ataupun permasalahan yang ada akan ditangani oleh Bawaslu, seperti itu. Oke. Selama magang di Bawaslu, kira-kira apa saja yang dilakukan? Untuk sejauh ini kami masih melakukan proyek kami yang seperti yang saya katakan tadi di awal. Menyiapkan data yang tadi gitu ya. Jadi bagaimana sekiranya nanti aplikasi yang insya Allah akan terjadi akan direalisasikan dan digunakan oleh pihak Bawaslu. Ya, kira-kira rumit nggak buat tugas itu, buat apa semacam aplikasi yang kemudian ini bisa disumbangkan ke Bawaslu? Iya, kalau misalkan ditanya rumit, pastinya rumit, jujur saja rumit. Cuman dikarenakan itu merupakan salah satu sumbangsih kami yang insya Allah kalau misalkan itu terjadi dan terrealisasi itu akan sangat bermanfaat. Jadi mau serumit apapun dan juga sesulit apapun akan kami hadapi bersama-sama dengan teman-teman yang lain seperti itu. Selama beberapa hari di Bawaslu, kira-kira apa yang menarik bagi teman-teman mahasiswa, terutama sampean misalkan sebagai perwakilan, yang menarik tentang Bawaslu Sumeneb ini seperti apa gitu? Untuk Bawaslu yang di Sumeneb, dikarenakan sebelum-sebelumnya adalah kami tidak pernah hidup di ruang lingkup Bawaslu, tentunya asumsi kami awalnya Bawaslu cuma akan melaksanakan ataupun bekerja hanya ketika saat pemilu dilaksanakan. Cuman ketika kami terjun langsung ke badan
pengawas pemilu ataupun Bawaslu tersendiri, ternyata meskipun sekarang bukan pasca pemilu, tapi ada beberapa program dan juga pekerjaan yang memang mereka lakukan setiap harinya. Jadi asumsi yang awalnya saya mengatakan ataupun berasumsi Bawaslu cuma bekerja ketika pasca pemilu, cuman tidak sesuai dengan apa yang saya asumsikan. Ternyata lebih daripada itu dan setiap harinya ada sesuatu yang mereka kerjakan. Salah satunya seperti membuat podcast seperti sekarang ini. Iya, artinya kalau kemudian ada banyak orang yang menanyakan apa sih sebenarnya kerjaannya Bawaslu? Iya. Apa sih sebenarnya, karena sekarang nggak ada tahapan, nggak ada pemilu, nggak ada pilkada. Apa sih sebenarnya? Kan banyak orang yang mengatakan begitu. Nah, setelah terjun di dalamnya ternyata ya begitu ya kira-kira. Artinya tidak hanya fokus ngawal ini, juga ada salah satunya pendidikan pemilih. Kemudian kalau tadi disampaikan mengerjakan proyek itu kayaknya susah, ada tantangan gitu kan ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu tantangannya seperti apa? Apakah itu nanti proyek yang akan diberikan dalam bentuk online, offline, atau aplikasi yang sifatnya diinstal perlu di Play Store atau seperti apa? Untuk proyek kami dikarenakan untuk mempublikasikan suatu website ataupun aplikasi tentunya tidak hanya sebatas menggunakan coding ataupun program biasa. Dan yang akan kami buat adalah suatu aplikasi yang mana sekiranya nanti akan mendeteksi data-data yang double atau bahkan pemilih yang belum cukup umur. Dan untuk bentuk aplikasinya itu akan berbentuk online. Jadi meskipun tanpa jaringan itu bisa diaplikasikan dan juga bentuknya tidak harus diinstal di Google Play Store. Kita cukup mengambil ataupun mengcopy aplikasinya, kita langsung bisa menggunakan aplikasi tersebut. Iya, artinya dibuat sesederhana dan semudah mungkin gitu. Sesederhana dan semudah mungkin. Biar bisa diakses oleh semua orang dan semua kalangan kira-kira begitu ya. Oke, ya. Terus kemudian bagaimana sih sampean merasakan suasana kerja di Bawaslu itu seperti apa? Sejauh ini yang kami rasakan sangat enak dan juga nyaman dikarenakan tentunya awalnya kami berasumsi bahwasanya ketika ada di Bawaslu pasti akan terjadi yang namanya kecanggungan sosial antara kami sebagai mahasiswa magang dan juga semua pekerja yang di Bawaslu. Anggaplah dikarenakan kami masih receh-receh lah, jadi masa mau harus bersosialisasi dengan badan pengurus pemilu, tentunya yang kami asumsikan seperti itu. Cuman ketika nyampe langsung di lapangan ataupun di Bawaslu, hal tersebut tidak terjadi. Malahan semua pekerja yang ada di Bawaslu semuanya ramah-ramah dan juga baik-baik. Jadi selama kami ada di sini selama 3 hari ini, kami sangat merasakan sesuatu yang sangat nyaman dan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Oh iya, semuanya ramah, tapi kayaknya masih belum pernah diajak ngopi ya. Iya, betul. Kita ngopinya di kantor aja dulu ya, karena kebetulan memang jam kerja gitu kira-kira. Nah terus kalau pandangan sampean selaku mahasiswa, seberapa penting sih sebenarnya peran Bawaslu itu? Untuk itu sangatlah penting, dikarenakan kalau misalkan tidak ada badan pengawas pemilu, tidak ada Bawaslu, tentunya ketika ada kecurangan dan permasalahan dalam pasca pemilihan, entah itu pemilihan kecamatan, kabupaten, bahkan Indonesia, itu tidak akan ada yang mentindaklanjuti dan itu biasanya akan dijadikan sebagai culture ataupun budaya. Jadi ketika ada permasalahan ataupun kecurangan yang ada, ketika tidak ada tindak lanjut dari seseorang yang bertanggung jawab, maka itu akan menjadikan semua masyarakat memiliki sifat dan juga karakter seperti itu. Mungkin dengan adanya Bawaslu itu akan meminimalisir dan juga mencegah pelanggaran ataupun kecurangan-kecurangan yang akan terjadi di pemilihan selanjutnya. Dikarenakan ketika seseorang melakukan kecurangan, itu akan ditindaklanjut langsung oleh Badan Pengawas Pemilu dan mungkin itu akan memberikan efek jerah terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti itu. Iya, terima kasih. Artinya Bawaslu masih sangat dibutuhkan oleh negara untuk menjaga kualitas demokrasi kita, kira-kira begitu ya. Iya, betul sekali. Selama di Bawaslu berapa hari ini, ada nggak tantangan terberat yang dihadapi? Untuk sejauh ini mungkin masih belum terasa gitu ya. Mungkin di hari-hari selanjutnya akan kerasa. Karena sejauh ini kami masih fine-fine saja dengan semua yang ada di sini. Ya, artinya hari ini masih di awal. Nanti barangkali sebelum out dari Bawaslu kita podcast lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Bicara bagaimana pengalaman selama di Bawaslu. Mungkin hari ini masih terlalu awal. Karena masih beberapa hari di sini. Masih 3 hari. Nah, boleh nggak misalkan sebagai
minta harapan-harapan ke Bawaslu itu seperti apa sebenarnya? Harapan kalian sebagai mahasiswa dan sebagai anak muda mengharapkan Bawaslu ini seperti apa? Pertama, harapan kami dikarenakan kita anggaplah negara yang sistemnya sistem demokrasi, yang mana yang mengawas ataupun mengawal semua pemilihan yang dilakukan oleh negara itu adalah Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu. Yang kami harapkan, meskipun ketika ada seseorang yang melakukan kecurangan, Bawaslu tidak ikut melakukan kecurangan sama dengan orang yang melakukan tersebut. Maksudnya ketika ada seseorang melakukan kecurangan, tentunya pasti ada tindak lanjut yang harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Cuman ketika ada anggaplah bahasa basi kecil di luar konteks tersebut, pastinya ketika hal tersebut harus ditindaklanjuti, tapi Bawaslu malah diam saja. Jadi kami minta keadilan. Kalau memang orang tersebut harus diadili, harus ditindaklanjuti, memang harus betul-betul diurus dengan bagaimana mestinya. Artinya kita tetap berjalan tegak lurus sesuai aturan, kira-kira begitu ya. Iya, betul. Mungkin ada pesan buat adik-adik mahasiswa yang lain yang ingin magang di Bawaslu. Untuk pesan-pesan kepada teman-teman yang nanti akan magang di Bawaslu, ya, intinya satu, bawalah inovasi baru. Kalau misalkan sekarang dari kelompok kami ataupun teman-teman saya sekarang membuat aplikasi yang yang bisa mendeteksi data ganda atau bahkan pemilih di bawah umur atau bahkan pemilih yang sudah lanjut usia, usahakan nanti di kesempatan selanjutnya teman-teman bisa memberikan inovasi baru yang bisa melebihi dari kami, seperti itu. Dan juga siapkan mental dan juga siapkan bagaimana sekiranya nanti teman-teman bisa memberikan sesuatu dan juga memberikan hal baru yang akan direalisasikan oleh Bawaslu, seperti itu. Oke, ya. Jadi itu mungkin pesan buat adik-adik ya. Pesan untuk adik-adik, pesan untuk Bawaslu juga. Kemudian pesan yang terakhir buat masyarakat umum barangkali. Masyarakat umum. Untuk masyarakat mungkin intinya ketika kita melakukan satu pemilihan dalam konteks apapun itu jangan pernah melakukan kecurangan, dan kalau misalkan hal tersebut terjadi pada diri masyarakat tersendiri, ketika ditindaklanjuti oleh Bawaslu jangan pernah melakukan sesuatu yang seonoh-onoh dan juga maunya sendiri. Anggaplah kardiman seperti itu kalau bahasa Maduranya seperti itu. Intinya kalau misalkan kita sebagai masyarakat Indonesia yang mana kita bersistem demokrasi, kita harus melakukan pemilihan yang sekiranya tidak akan merepotkan kepada Bawaslu. Jadi sistem ataupun konteks perepotannya seperti apa ya, seperti kita melakukan kecurangan, entah itu menggandakan hak suara atau bahkan menggandakan data yang ada dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, artinya tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan pemilihan itu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, kira-kira begitu. Artinya tanggung jawab masyarakat juga, tanggung jawab mahasiswa untuk juga ikut mengawal. Karena kita nggak mungkin kalau Bawaslu itu hanya punya sekiranya ya paling hanya tingkatannya di setiap desa hanya satu. Nah, tanpa peran dan tanggung jawab dan dukungan dari mahasiswa dan masyarakat, tentu hal ini tidak akan bisa terjadi. Jadi peran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, kita melakukan demokrasi secara baik dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Le, waktunya. Kita sudah meluangkan waktu untuk podcast bersama Bawaslu Sumeneb, dan semoga seperti yang tadi saya sampaikan, nanti di akhir setelah magang hampir out dari Bawaslu, hampir selesai masa tugasnya di Bawaslu, kita bisa podcast lagi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Semoga proyek yang digarap bisa segera selesai dan itu bermanfaat bagi Bawaslu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.